Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para penonton dan netizen dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah like, comment, dan share, dan tentu juga yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, dapat tekan lonceng notifikasi di HP Android Anda serta klik di komputer atau di laptop Anda. Baiklah para penonton dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita atau membahas tentang sosok seorang Amin Rais. Pada tahun 1998 Indonesia pada waktu itu masih di zaman rezim Orde Baru. Jadi Amin Rais dengan kekuatan mahasiswanya bisa membuat reformasi sehingga rezim Orde Baru yang selama 32 tahun berkuasa itu bisa dikalahkan atau tumbang lah pada waktu itu, sehingga Indonesia mengalami suatu perubahan yang mana selama ini kita yang agak diktator gitu, jadi berubah menjadi alam yang demokrasi. Memang selama di zaman rezim Orde Baru itu ekonomi serta stabilitas keamanannya cukup terjaga, cuma demokrasi boleh dikatakan tidak berjalan. Jadi bangsa Indonesia pada waktu itu memang berkeinginan ingin berubah hidup, dalam arti kata berbangsa dan bernegara, yaitu menjadi suatu negara yang demokrasi. Dan ini bukan hanya di Jakarta, pada waktu itu di seluruh Indonesia gerakan itu muncul. Dan setelah 1998 tersebut, Amin Rais juga membuat partai pada waktu itu, yaitu bernamanya Partai Amanat Nasional. Pada tahun 1999 Partai Amanat Nasional ikut pemilu dan berada di posisi kelima. Dan Amin Rais waktu itu gagal menjadi presiden karena waktu itu pemilihan dilakukan oleh DPR. Dan Amin Rais pada waktu itu hanya mampu mencapai ketua MPR. Dan selama menjabat ketua MPR itu Amin Rais membuat amandemen, yaitu perubahan pada Undang-Undang Dasar yang sangat menarik, itu jabatan presiden dibatasi hanya sebanyak 2 kali. Karena sebelum itu jabatan presiden itu tidak terbatas, sehingga seseorang atau presiden tersebut bisa mencapai presiden sampai 6 kali. Jadi presiden sekarang dan wakil presiden hanya dibatasi sebanyak 2 kali. Ini suatu hal yang sangat menarik sehingga negara kita bisa mencapai demokrasi yang baik dan benar gitulah. Tetapi setelah berjalan Partai Amanat Nasional, ternyata Amin Rais ada tidak kecocokan, maka pada tahun 2022 dia bikin partai baru, yaitu Partai Umat. Jadi sini saya ingin mencatat bahwa Amin Rais adalah orang satu-satunya di Indonesia yang membuat 2 partai. Jadi belum pernah sejarahnya di Indonesia orang bisa membuat 2 partai dan berhasil duduk di DPR. Tetapi yang untuk PAN sudah berhasil, Partai Umat ini kita belum tahu apakah apakah Umat ini akan mampu atau berhasil duduk di DPR pada tahun 2024 yang akan datang atau tidak. Ini jadi satu catatan. Seandainya Partai Umat itu mampu duduk di DPR atau masuk ke Senayan, ini suatu prestasi bahwa orang yang satu-satunya yang bisa membuat 2 partai tetapi masuk ke DPR. Nah, ini baru Pak Amin Rais. Jadi Pak Amin Rais boleh dikatakan seorang tokoh lah, banyak diikuti oleh orang walaupun tidak berhasil jadi presiden, walaupun tidak berhasil memenangkan pemilu, tetapi prestasi beliau adalah prestasi tersendiri. Mungkin sulit untuk diikuti ataupun disamai oleh orang-orang yang lain. Nah, inilah informasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.